Halo Sobat Inovasi, jumpa lagi bersama saya, Yosi Patrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Sobat Inovasi, saat ini inovasi masih menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para narasumber hebat dengan inovasi-inovasinya, tentu saja dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, tentu saja kalau berbicara inovasi banyak sekali ya. Ada di bidang digital, ada di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan juga tentu saja banyak lagi ya untuk melakukan inovasi. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber inovatif kita tentunya, yaitu di bidang digital. Nah, seperti apa inovasinya? Saat ini kita telah kedatangan narasumber yaitu dari masyarakat umum, ini Mas Kevin Deandra SH CDMP. Nah, dengan judul inovasinya transformasi citra branding pemerintah dan konsep implementasi secara menyeluruh. Nah, ikuti perbincangan kami dengan narasumber seperti apa inovasi dan bagaimana proses inovasinya. Langsung saja kita sapa. Selamat datang nih Mas Kevin. Makasih. Oke, ini sehat ya tentunya. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Oke, sama kita juga masih sehat. Oke, alhamdulillah. Karena itu hal yang paling penting ya, Mas Betul, Kevin ya, betul. kesehatan. Iya. Oke, baik. Nah, Mas Kevin ini inovasinya di bidang digital, Iya. ya. Kalau dari judulnya ini transformasi citra branding pemerintah, ini ya saya kalau boleh dibilang ini sudah agak high class ya, berbicara kelas mungkin ada juga teknologi yang digunakan tentunya. Oke, nah sebelum lebih jauh kita berbincang tentang inovasinya, ini apa sih yang menjadi latar belakang kok kepikiran melakukan inovasi ini? Iya, betul. Sebelumnya kalau berkaitan dengan journey ini sedikit seru sih ya. Maksudnya saya terutama di kalangan anak muda gitu, dulu aware apa sih yang dilakukan sama pemerintah pada saat itu gitu loh. Nah, jujur aja, frankly speaking, pada saat kita mau tahu kebutuhan pemerintah itu apa yang mereka lakukan, kita itu nggak aware ke sana karena kita nggak tahu dinas tuh ada apa aja gitu loh. Nah, maka dari itu kita mikir yang pertama kali sepertinya harus ada satu dari kegelisahan anak-anak muda ini, gimana ya biar bisa kita POV lain dari anak muda, kalau ini ternyata dinas ini gitu loh. Nah, salah satu first impression yang kita lakukan, yang kita shot di awal itu dari segi logonya gitu. Karena kita lihat logonya selama ini rata-rata sama, pakai logo Pemprov aja, tapi kita pengen setiap kedinasan, terutama di Pemprov Sumsel, punya branding tersendiri gitu loh. At least mereka akan ingat secara gampangnya hijau ini apa, merah ini apa gitu loh. Setelah mereka paham dengan hijau itu apa, masuk ke dalam otak dan hati mereka setidaknya akan kipo-kipo dikit gitu loh. Apa sih yang dinas ini lakukan gitu. Itu latar belakangnya karena kegelisahan kita sebagai anak muda gitu. Karena kami ngerasa kok jauh banget ya pada saat itu anak muda sama pemerintah. Gimana sih cara ngedekatinnya? Gitu lah. Maka dari segi color tone-nya, dari segi bentuknya itu kayaknya harus mengikuti zaman yang sekarang. That's why di 3-4 tahun yang lalu kita coba untuk ngobrol sama Pemprov Sumsel. Ini yang akan kita coba lakukan inovasinya dari segi branding dulu. Gitu kurang lebih. Oke, tapi tentu saja ya kita kalau berbicara pemerintah kan ada satu aturan atau batasan yang harus kita tetap penuhi ya. Artinya ini apa yang telah dilakukan, inovasi yang telah dilakukan Mas Kevin tentu saja bersama tim ini tentu saja tidak melawan atau tetap saja memperhatikan aturan-aturan yang ada tentu saja ya. Pasti. Jadi apa yang kita bikin kemarin itu sesuai dengan apa yang diperbolehkan juga dan juga kaidah-kaidah ya, karena pemerintahan pasti ada blocking-blocking yang tidak bisa kita lakukan. Tapi di sisi lain kita sebagai anak muda yang kreatif di kreatif industri, ternyata blocking-blocking itu yang membuat kita semakin keluar nih kreatifnya gitu loh. Bukan malahan dikarenakan ada blocking dari peraturan pemerintah, kita jadi mundur. Justru di inovasi yang saya bikin bersama teman-teman di sini, melihat itu suatu case yang kita jadinya bisa involve kreatif lebih dalam lagi. Gitu. Baik. Nah itu, ini satu kami sangat bangga sekali nih sama Mas Kevin dan teman. Ternyata ini ada anak-anak muda nih yang mencoba ya membuat sesuatu hal yang berbeda di pemerintahan, tentu saja tetap sesuai aturan dan juga ini supaya
branding tadi ya, memang kami akui ya, mungkin di pemerintah kan kita sudah tahu nih standar logo Pemprov seperti apa, kabupaten seperti apa, kota seperti apa ya. Nah tentu juga yang tidak ada brandnya ini dinasnya. Kadang-kadang kami cuma ada dinas pakai papan nama ya, Balitbangda gitu ya. Cuman logonya sendiri itu tidak ada ya. Nah ini sangat baik sekali karena juga orang pasti akan bertanya-tanya ini seperti kami ini dari surat ini dari mana gitu kan, kalau mesti baca dulu kan. Nah ini mungkin Sahabat inovasi yang dia lakukan Mas Kevin bersama teman-temannya. Nah ini baik sekali. Kalau perusahaan udah lama ya, brandingnya udah catching semua ya, sudah menarik. Nah ini yang diupayakan oleh Mas Kevin, bagaimana pemerintah juga tidak ketinggalan zaman ya, tidak seperti mengikuti perkembangan zaman tentunya. Oke, nah Mas Kevin ini tentu saja membuat inovasi ini ada juga dukungan-dukungan dari mungkin dari pihak-pihak luar. Siapa saja yang terlibat? Iya, justru kalau untuk yang terlibat ini sedikit seru juga nih karena memang hampir 100% dari tim saya itu adalah Gen Z. Jadi memang anak-anak muda yang punya kreativitas di sana. Yang lebih serunya lagi kalau kita tarik ke dalam, tim saya ini memang rata-rata kebanyakan ya kalau di Sumsel ada yang dia desain grafik tapi memang sekolahnya bukan desain grafik. Ini sedikit seru juga. Ada salah satu tim saya lulusannya malah kan teknik kimia. Dia punya potensi untuk jadi content writer. Survive di bidang dunia kreatif, akhirnya dia fokus sekarang sebagai senior content writer. Jadi itu yang bikin saya senang juga karena bagaimana orang-orang seperti ini bisa survive di Sumsel karena ekosistemnya memang belum full. Maka dari itu kita coba untuk wadahi anak-anak muda yang survive di luar dunia kuliahnya kemarin gitu. Untuk tim sebenarnya banyak namanya, nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi saya nyebut gengnya Monster Creator. Jadi kenapa Monster Creator? Memang kita diciptakan untuk berkreasi dalam tanda kutip monster yang positif, menciptakan hal yang positif biar setiap hari kita tidak berhenti untuk menciptakan hal-hal positif baik untuk government ataupun komersial. Nah kalau tadi dibilang bahwa ini anak ini secara akademisi dia seorang teknik kimia, ternyata kalau kita gali lagi ternyata kita ini punya sesuatu bakat ya yang bisa kita kembangkan. Tidak terpaku oleh brand kita sebagai teknik kimia seperti tadi ya. Nah ini yang mungkin jadi tantangan tersendiri untuk Mas Kevin ya sebagai tim leader ya, ini mengasah ya kali ya, mengasah mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam mungkin ya. Oke, baik. Nah ini dari sejak tahun berapa inovasi ini? Kalau kita dari 3 tahun kemarin berarti 2023 sih sudah mulainya. Kalau di Provinsi Sumsel sendiri ada berapa dinas yang kalau di Sumsel kurang lebih sudah 20 ke maksimal di 24 kalau tidak salah. Untuk di kedinasan ya. Iya, karena kalau saya nggak pernah lihat ya ada selain logo Pemprov ada juga logo dinasnya ya. Oke, nah mungkin selanjutnya nanti ke depan Balitbangda ya. Boleh banget boleh nih. Boleh request Ngobrol. Oke. Nah kalau konsep branding dinasnya atau OPD-nya ini yang lebih ditonjolkan untuk brandnya ini apa dari tupoksinya, apa dari ada sisi lain yang harus ditonjolkan untuk di brand, apa konsepnya? Jadi sebenarnya sebelum kita bikin sebuah logo ada 3 prinsipal yang tidak boleh kita lepaskan. Pertama, brand voice, suara apa sih mau didengungkan dari si logo itu, terus brand personality-nya seperti apa, satu lagi adalah brand statement-nya mau seperti apa. 3 ini sebagai prinsip awal yang kita biasanya komunikasikan di riset awal pada saat kita bikin logo gitu. Nah, macam-macam kalau di Sumsel ada satu dinas ataupun badan yang cuman typography, kemudian kita gabungkan dengan culture Sumsel juga di situ, misalkan batik ataupun songket. Terus ada juga lagi satu dinas yang memang dia punya satu turunan dari kementerian, biasanya logonya seperti apa, kita coba gabungkan dengan culture Sumsel dan fokus dari dinas ini untuk beberapa tahun ke depan mau seperti apa. Nah, kadangan yang lucunya juga orang tuh ngelihat kok bisa ya bentuknya U gini tapi melambangkan long lasting gitu, sustainability gitu. Nah itu yang dari segi branding untuk teman-teman kreatif itu kita butuh pencernaan lebih dalam lagi, apa sih makna dari setiap pattern yang kita keluarkan gitu loh. Iya,
Karena gini, seperti tadi, kalau kita mengeluarkan huruf U, nggak semua orang paham, ya. Dan orang pasti menghubungkan, ini kan dinas, misalnya nih dinas Dinkes kok hurufnya U, ada apa? Nah ini kan saya rasa bukan hal yang mudah ya untuk Mas Kevin dan tim ya mendiskusikan hal ini. Karena apa? Brand ini kan secara tidak langsung ya, ini adalah menginformasikan apa yang dilakukan oleh dinas itu sendiri ya. Nah termasuk pemilihan warna mungkin ya. Itu menjadi perbincangan yang serius ya tentunya ya. Dan tentu ini juga kan informasi-informasi dari dinas itu sendiri ya. Itu pasti. Kita riset dulu di awal. Jadi kita biasanya kalau misal kita satu site ke warna, itu biasa kita ada warna inti, kemudian kita ada family color-nya. Jadi nggak melulu misalkan warnanya hijau, pada saat mau diimplementasiin, pada saat di printing misalkan itu harus hijau, pasti akan ada family color yang bisa dipakai di situ. Sama dengan font juga. Pilihan hurufnya itu pasti kita bikin family font dan teman-teman nanti bisa pakai di sana. Jadi sebenarnya apa yang dilihat itu flexibility sama apa yang akan dibutuhkan. Contoh kemarin saya kalau boleh kasih contoh, pada saat salah satu dinas mau printing logonya secara hard ya di depan dinasnya gitu ya, di depan gapura depannya itu kalau dilihat malam sepertinya kurang keluar cahayanya. Nah itu makanya flexibility-nya kita kasih warna-warna yang bisa orang tuh kalau lihat, oh ini dinas ini ya gitu. Nah kenapa itu penting first sight untuk masyarakat? Karena anak muda itu perlu kalau bahasa kita tuh dicubit dikit gitu loh. Ada Dinkes nih di sini. Nanti dia akan baru lihat turunan apa yang dilakukan sama Dinkes. Berbeda sama teman-teman komersil. Kalau komersil kan pasti akan going to sales ya. Berapa yang laku. Tapi kalau kedinasan terutama government itu awareness apa yang mereka lakukan untuk masyarakat. Tidak berbentuk uang, tapi apa yang mereka lakukan. Betul. Ya. Nah, semoga ini branding ini ya sudah bisa menggambarkan ya apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Amin. Oke. Nah, ini dari inovasi branding terhadap dinas atau stakeholder. Nah, untuk kedepannya nih ada lagi nggak nih inovasi? Tolong dong ya, Pemda ini dibikin eye-catching juga. Betul. Jadi kemarin sebenarnya ini pertama kali saya spill khusus di Balitbank gitu. Terima kasih. Kita lagi kerjasama sama salah satu NGO namanya Let's Seap di Singapura. Itu untuk creativity AI. Jadi saya lihat memang sudah seharusnya AI itu masuk secara masif di Sumsel, terutama di government gitu. Karena selama ini government atau masyarakat baru tahu kulit-kulitnya doang. AI. AI gitu. Belum tahu cara pakainya dan kegunaannya seperti apa. Ini saya kasih tahu di awal, kemungkinan di tahun ini kita akan coba penetrasi ke dinas-dinas. Ternyata AI ini sudah sangat fungsional dan ternyata pada saat kita coba bandingkan dengan peraturan yang di sini dan tidak menyalahi aturan apapun, dibandingkan nanti Sumsel terlambat lagi seperti kejadian-kejadian lainnya, kita pengen ini Sumsel dilakukan sama seperti Jawa Barat. Jadi lebih cepat, lebih baik gitu. Betul. Oke. Nah, ini kami cukup berbangga juga ya dengan apa yang dilakukan. Ternyata ada dong yang anak-anak muda Sumsel yang begitu peduli dengan perkembangan dari pemerintah Sumsel kita ini. Dan tentunya tidak hanya sampai berhenti di branding, tidak hanya berhenti di seperti apa tadi AI tadi ya. Mungkin juga akan sebenarnya karena kita punya punya perbandingan ya, tentu saja yang seperti perusahaan udah jauh lebih canggih. Nah, mungkin juga nanti kedepannya apalagi nih Mas Kevin dan Mas Kevin dan teman-teman tentunya harus berpikir ya untuk kemajuan tentu saja. Pemerintah daerah dulu ya. Kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri sudah ada yang menggunakan logo ini? Kalau kabupaten kota belum, kita juga coba lagi untuk setelah kemarin kontestasi politik, kita lihat sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan di kabupaten kota. Tapi misalkan boleh dibalik ke belakang kembali, selain AI tadi kita juga berencana untuk bikin ekosistem. Karena kita lihat pendidikan kreatif di Sumsel ini cukup sedikit ya, bukan tidak ada, cukup sedikit dalam artian belum terlalu masif. Jadi kalau pelaku usahanya sudah ada, kliennya sudah ada, tinggal sekolahnya aja gitu. Sekolah bagi khusus anak-anak Sumsel yang pengen ke dunia kreatif. Karena jujur aja kebanyakan pada saat dia sekolah misalkan desain nih di Sumsel, tapi kerjanya bukan di Sumsel. Nah, nggak ada, justru nggak ada gitu kan ya. Nah, nah sekarang sudah ada kita juga teman-teman,
kalau misalkan untuk pocketnya memang nggak terlalu banyak penerimaannya, tapi cukup untuk menerima. Kemudian kedua, biasanya walaupun udah ada kemajuan teknologi, belajar lewat online gitu ya, kami rasa sepertinya ada yang kurang kalau belum ada offline sectionnya untuk kreatif industri. Karena yang khusus juga di kreatif industri ini di Palembang, let's say digital marketing gitu ya. Digital marketing itu sangat luas cakupannya. Tidak bisa dipegang oleh satu orang saja gitu kan ya. Nah, maka dari itu ada spesialis-spesialis yang harus dibuat, kalau saya bisa bilang seperti content writer, SEO spesialis dan lain-lain, itu belum masif. Kalau ditumpuk dalam satu orang mengerjakan itu, jangankan kita mau hasilnya maksimal, hasil yang mencapai setengah saja belum tentu gitu. Makanya itu yang akan coba kita lakukan ekosistem di dunia pendidikan kreatifnya. Oke, aduh ini sungguh cita-cita yang sangat luar biasa Mas Kevin. Semoga ini cepat terrealisasi ya. Tentu saja ini perlu dukungan tentunya di semua pihak lah tentunya ya, terkait dengan pengembangan inovasi digital ini. Ya, oke, baik Mas Kevin, ini sepertinya perbincangan kita ini sudah harus kita akhiri. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Kevin terkait terhadap tim-tim pendukung inovasinya, silakan. Iya, kalau untuk tim-tim saya, makasih banyak selama ini sudah mempercayakan saya sebagai leader, walaupun beberapa tahun terakhir banyak sekali sebenarnya obstacle yang harus kita jalani. Pesan terakhir juga, bukan pesan terakhir ya, kayak sedih banget gitu ya. Pesannya adalah jangan pernah berhenti di dunia kreatif, karena memang selalu yang saya percaya bahwa dunia kreatif dimanapun itu akan selalu long lasting gitu, selalu akan dipakai. Jadi kalau kalian stop di sini karena satu obstacle, dia nggak akan berlanjut ke depannya. Mungkin itu sih. Oke, baik. Nah, ini juga tentu saja semoga apa yang disampaikan oleh Mas Kevin menjadi motivasi tersendiri, tidak hanya untuk timnya, tapi juga sahabat inovasi di rumah. Apalagi kaum Gen Z nih ya, yang katanya penuh dengan digitalisasi yang saat ini ya, haus akan digital ya. Oke, baik Mas Kevin, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa berbincang lagi terhadap inovasinya yang tadi sudah di-spill ya. Oke, kita undang lagi ke podcast kita One Day One Innovation. Tetap semangat untuk berinovasi tentunya. Salam untuk tim. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita tentang inovasi di bidang digital. Tentunya sangat menarik ya, dan ini suatu kebanggaan bagi kami bahwa anak-anak Sumsel, anak-anak muda Sumsel ini ternyata ikut memikirkan bagaimana ya pemerintah kita ini bisa ikut juga berkembang mengikuti zamannya. Oke, baik. Terima kasih sahabat inovasi, tetap terus bersemangat untuk berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.